Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang paling memilukan dalam sejarah olahraga di Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan. Sebab insiden yang tidak hanya menjadi noda hitam dalam dunia sepak bola, tetapi juga mencerminkan banyaknya masalah yang masih kita hadapi sebagai bangsa dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu di mana kalian saat pertama kali mendengar tentang tragedi ini. Apakah kalian juga merasa marah, sedih, atau bahkan tidak percaya tragedi seperti ini bisa terjadi di negara kita? Yuk, tulis pengalaman dan opini kalian di kolom komentar atau mention kami di sosial media. Kami ingin mendengar suara kalian. Baiklah, mari kita mulai pembahasan ini dari awal. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas kronologi kejadian, analisis pelanggaran HAM, respon pemerintah, hingga apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami sampai akhir, karena kita semua punya peran penting dalam memperjuangkan keadilan. Oke, mari kita mulai dengan kronologi singkat kejadian di Stadion Kanjuruhan, tepatnya yang berada di Malang, pada 1 Oktober tahun 2022. Pada malam itu, Arema FC bertanding melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini memang dikenal sebagai salah satu laga paling ganas di Indonesia. Sayangnya malam itu Arema FC harus menelan kekalahan di kandang sendiri dengan skor 2-3. Kekalahan ini memicu amarah sebagian supporter Arema yang kemudian merangsek ke lapangan atau kemudian memaksa masuk atau menerobos ke lapangan. Kemudian aparat keamanan yang bertugas mencoba mengendalikan situasi, tetapi pendekatan yang mereka gunakan itu justru memperburuk keadaan. Gas air mata yang seharusnya dilarang dalam stadion berdasarkan regulasi FIFA itu ditembakkan ke arah tribun. Dalam hal ini tentunya memicu kepanikan massal, di mana ribuan orang berebut mencari jalan keluar. Akibatnya, banyak yang terinjak-injak dan sesak napas. Dalam hitungan jam, lebih dari 135 orang nyawanya melayang, termasuk perempuan dan juga anak-anak. Bayangkan, stadion yang harusnya menjadi tempat hiburan dan kebanggaan, kini berubah menjadi tempat tragedi. Bagi kalian yang pernah datang ke stadion, pasti tahu betapa sempitnya pintu keluar, apalagi dalam kondisi darurat. Sekarang coba bayangkan jika kalian berada di tengah kepanikan itu, bagaimana perasaan kalian? Pasti nggak bakal kebayangkan bakal sesulit apa atau bakal sesesak apa jika kalian di tengah-tengah kejadian seperti itu. Sekarang kita masuk ke poin penting. Pelanggaran regulasi dan hak asasi manusia. Dalam tragedi ini ada beberapa hal yang jelas-jelas melanggar standar internasional. Yang pertama yaitu penggunaan gas air mata di dalam stadion. Menurut regulasi FIFA, gas air mata dilarang digunakan di stadion.
karena beresiko tinggi menciptakan kepanikan. Tapi faktanya, gas air mata justru digunakan secara masif pada malam itu. Kedua, pengelolaan kerumunan yang buruk. Dalam kondisi darurat, pintu keluar harus segera dibuka untuk menghindari penumpukan massa. Akan tetapi, pada saat itu beberapa laporan menyebutkan bahwa pintu-pintu di Stadion Kanjuruhan justru tertutup atau sulit diakses saat insiden terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko oleh panitia pelaksana dan aparat keamanan. Ketiga, minimnya pelatihan aparat keamanan. Dalam situasi seperti ini, seharusnya aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis. Namun, tindakan represif dengan gas air mata itu menunjukkan kurangnya pemahaman mereka tentang protokol keselamatan di acara besar seperti pertandingan sepak bola. Teman-teman, di titik ini aku ingin tahu, menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian atau atas tragedi yang terjadi pada Stadion Kanjuruhan tersebut? Apakah aparat keamanan, apakah panitia, atau mungkin ada masalah yang lebih besar pada sistem kita? Baik, pada tragedi ini juga menjadi ujian besar bagi sistem hukum kita. Komnas HAM menyatakan bahwa tragedi ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Namun, proses hukum yang berjalan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari sejumlah aparat yang diperiksa, hanya beberapa yang dijatuhi hukuman, dan itu pun dengan vonis yang dianggap ringan oleh banyak pihak. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Presiden Joko Widodo telah memerintahkan investigasi mendalam dan membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau yang disingkat menjadi TGIPF. Namun, hasil investigasi ini tampaknya belum mampu memberikan keadilan bagi keluarga korban. Banyak dari mereka yang masih merasa bahwa tragedi ini tidak ditangani dengan serius. Sebagai warga negara, tentunya kita punya hak untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa tragedi seperti ini itu tidak kembali terulang? Menurutku, salah satu jawabannya adalah reformasi di tubuh aparat keamanan. Bukan hanya reformasi administratif, tetapi juga perubahan budaya kerja yang lebih humanis dan profesional. Setuju nggak adik-adik? Kemudian bagaimana dampak psikologis dan sosialnya? Jadi pada tragedi ini itu tidak hanya berdampak pada korban yang kehilangan nyawa, akan tetapi juga dalam tragedi ini itu meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Banyak keluarga korban yang kehilangan pencari nafkah utama, anak-anak kehilangan orang tua mereka, dan trauma ini akan membekas seumur hidup pada mereka. Bagi supporter sepak bola,
Tragedi ini juga menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Stadion yang seharusnya menjadi tempat hiburan kini menjadi simbol dari sebuah tragedi. Ini adalah luka kolektif yang butuh waktu lama untuk sembuh. Dari sisi yang lain, tragedi ini juga memicu solidaritas di kalangan masyarakat. Banyak komunitas yang menggalang dana untuk membantu keluarga korban. Akan tetapi, apakah solidaritas ini cukup? Apakah ini bisa menggantikan tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum untuk memberikan keadilan? Teman-teman, tragedi Kanjuruhan adalah pengingat bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah sebagai bangsa, mulai dari penegakan hukum, reformasi aparat keamanan, hingga perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, tragedi ini juga menunjukkan bahwa suara kita sebagai masyarakat punya kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Aku ingin menutup akhir dari video ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi di masa yang akan datang? Apakah itu cukup hanya melalui edukasi, kampanye kesadaran, atau mendorong reformasi kebijakan? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh diam, karena keadilan adalah hak semua orang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa bagikan podcast ini jika kalian merasa pembahasannya penting. Sampai jumpa, insya Allah, di kesempatan berikutnya. Dan ingat, suatu perubahan jika bukan kita yang memulai, maka siapa lagi? Maka kitalah yang akan memulai pertama dari adanya perubahan. Cukup sekian, terima kasih. Saya Raihan Ahmad Fatoni dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Cukup terima kasih, mengucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.